Dugaanku, Kaisar kenal peserta itu. Kaisar dipengaruhi buruk oleh para kasim. Kalau bukan ke taman hiburan melawan macan, ya naik panggung sandiwara sendiri. Dengar-dengar belakangan ini hobi baca novel. Entah apa hubungan Fendi ini dan dari mana asalnya. Apa maksudnya? Orang pilihanku dianggap tidak mampu masuk 10 besar. Kok dibilang bakatnya rata-rata? Naskah Fendi sudah kubaca. Judul apa yang harus dilakukan Kaisar Bijak ditulis dengan sangat bagus. Soal gaya bahasa, apa kau sanggup membuat puisi sehebat itu? Biarlah dia masuk daftar kelas 2. Aku rasa bakat dalam naskahnya layak dapat juara 1 dalam kelas 2. Baik, Kaisar. Sudahlah, tiap periode pasti ada juara kelas 2. Belum tentu semuanya sukses nanti. Paling tidak bukan 3 besar. Itu masih menjaga kehormatan kami penguji. Maklumat Kaisar atas mandat langit, peserta 10 besar Fendi menghadap. Fendi terima perintah. Meski rayuanku pada Kaisar sangat hebat, tapi tidak mungkin sampai tembus 10 besar. Apa Kaisar begitu kekurangan orang untuk merayunya? Kak Fendi, Kaisar sedang menunggumu. Ikutlah denganku masuk aula. Dunia ini sudah gila kayaknya. Apa sih hebatnya Fendi? Paling hebat cuma beda tipis dariku saja. Bisa lulus kelas 2 terbawah saja sudah mukjizat leluhur. Ini malah bisa masuk 10 besar. Adik ipar, kuil mana yang kalian datangi kemarin? Dewa mana yang kalian sembah? Itu dewa di kuil sakti luar kota. Benar, ini berkat dewa. Aku harus pergi membayar nazar sekarang juga. Sembah sujud Kaisar selamanya. Semuanya silakan berdiri. Terima kasih Kaisar. Suara Kaisar ternyata cukup enak didengar. Sudah berumur 30 tahunan, tapi tidak tampak berwibawa atau tenang. Malah punya rasa ingin tahu anak muda. Beneran aneh. Ujian istana tahun ke-17. Peringkat 1 kelas 2, Fendi. Terima kasih Kaisar. Peringkat 1 kelas 2, gelar bijak. 3 tahun sudah berlintas ke sini, belajar siang malam tanpa henti. Akhirnya hari ini tiba juga. Dari anak petani di desa kecil menjadi gelar bijak. Pemandangan ini sungguh lucu. Katanya orang ini sangat mahir menjilat dan cari muka. Kaum pelajar kayak kami ogah berteman dengannya. Fendi ini beneran nekat. Si nekat ini gimana bisa menulis buku sehebat legenda detektif? Nanti aku harus tanya padanya. Hari ini, pemeran utamanya para sarjana baru. Aku cumalah pendamping. Kalian semua sudah lolos seleksi negara. Kelak jadilah pilar bangsa. Kuharap di jabatan apapun kalian, selalu bela rakyat dan setia pada negara. Kami tidak akan mengecewakan harapan Kaisar. Fendi, kapan bab kelima legenda detektifmu akan terbit? Hah? Ternyata dia pembaca karya aku. Penulis novel sampai buat heboh petinggi negara. Melapor Kaisar. Karena harus ke ibu kota dan tidak tahu kapan pulang, kontrak aku dengan penerbit cuma teken untuk 4 bab. Bab kelima belum sempat aku tulis. Oh, berarti kelanjutannya terputus? Tidak, pasti ada. Kaisar, bagiku Anda adalah Kaisar paling bijak sepanjang sejarah. Kebijaksanaan Anda yang paling hebat adalah dalam menilai orang. Kalau tidak, mana mungkin aku dapat gelar bijak. Kekaguman aku pada Anda bagai aliran sungai yang tidak pernah putus. Dan bagai banjir bandang yang tidak terbendung lagi. Apapun itu, kalau Anda bilang ada maka ada. Yang tidak ada pun jadi ada. Dasar penjilat yang sangat tidak tahu malu pula. Memangnya kenapa kau novelnya bagus? Memangnya kenapa kau mahir berpuisi? Pejabat korup tetaplah pejabat korup. Majulah ke depan. Puisi ajakan minum ini karya siapa sebenarnya? Melapor Kaisar. Hamba pernah membacanya di buku lama. Katanya itu puisi dari penguasa lama. Hamba merasa itu bagus dan terkesan. Makanya hamba kutip waktu ujian. Beliau memang seorang tokoh legendaris. Kalau itu karyanya,
tidaklah heran. Lantas saja ambisinya sebesar itu. Untung aku sudah menyelidikinya. Orang itu pasti penjelajah waktu juga. Menyalahkan dia bukanlah omong kosong. Soal dunia kultivasi ini, dari mana kau mendengarnya? Hal-hal tentang tingkatan kultivasi ini, apa itu benar adanya? Ah, itu semua cuma omong kosong. Kau lumayan mahir membual ya. Kudengar, Raja Harry pernah memanggilmu untuk bertanya soal kultivasi. Benar, waktu Raja Harry masih pangeran, pernah berdiskusi dengan hamba soal itu. Tapi hamba juga kasih tahu beliau kalau novel kultivasi itu cumalah karangan belaka. Gimana pendapatmu tentang keabadian? Bukankah ini pertanyaan Harry padaku dulu? Hamba cuma berpendapat, ada orang yang hidup tapi sebenarnya sudah mati. Ada orang yang mati tapi dia tetap hidup. Kau cukup jujur. Mundurlah. Terima kasih Kaisar. Kaisar yang reputasinya unik di kalangan pelajar ini sebenarnya punya pemikiran yang bagus. Cuma hobi main sandiwara, pelihara macan, dan baca novel. Sebenarnya tidak bisa dibilang itu adalah hal yang buruk kan? Siapa yang menentukan kriteria raja bijak? Yang terpenting, selera Kaisar sangat bagus sampai mengangkatku masuk 10 besar. Sayang, aku senang sekali. Kaisar bilang biar aku tenang menulis novel, tidak perlu repot cari jabatan birokrasi. Beliau sudah menyiapkan rencana. Menurutmu ini termasuk lewat koneksi tidak? Kaisar beneran orang yang sangat baik. Kau harus setia pada raja dan cinta tanah air untuk membalas budi baik Kaisar. Aku mengerti. Cepatlah ganti pakaianmu. Sebentar lagi akan ada parade penghargaan. Kau harus berkuda mengelilingi kota. Aku tahu. Ayo. Ayo. Suamiku. Yang mana suamimu? Peringkat keempat itu suamiku. Suamiku lulus di peringkat keempat. Masa depannya pasti sangat cerah. Nyonya muda ini beneran beruntung. Suasana kayak ini persis kayak puisi kuno. Penderitaan masa lalu tidak perlu disebut. Hari ini sukacita tiada tara. Semangat membara melaju kencang. Sehari habis memandang indahnya kota.